Shalom jemaat Tuhan, mari bersama kita berdiri, kita mengagungkan nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. For the Lord He is good, and His mercy endure forever. Kami tinggikan namamu Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari angkat tanganmu, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Oh, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Engkau baik bagiku, Engkau baik, Engkau baik bagiku, Engkau baik, Engkau baik bagiku, Engkau baik, Engkau baik bagiku, Engkau
kasih setiamu Tuhan. Terimalah pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik, selamanya Dia baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk dibekali dengan firman Tuhan. Kita percaya bahwa iman kita akan bertumbuh dengan pendengaran akan firman Kristus. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik,
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, hanya padamu. Oh, mari naikkan syukur-Mu pada pagi hari ini. Mari rasakan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Kebaikan-Mu nyata Tuhan, anugerah-Mu nyata Tuhan. Dan kami imani pagi ini Kau selalu baik bagi kami. Dan kasih sayang-Mu Tuhan dan anugerah-Mu yang berlimpah Engkau curahkan, Engkau berikan selalu baru setiap pagi. Oh, we worship You Lord, we worship You Lord. Haleluya. Oh, kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu kekal selamanya. Dan ku nikmati, haleluya. Oh, and Your love is for me,
and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Oh, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love, Lord, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love, Lord, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me with your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me to your everlasting love. Father, I worship you. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Oh, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. One more time, sing it out. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Thank you, Lord. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Ketemu lagi kita dalam ibadah GBI Sukacita yang kita laksanakan lewat online. Kita berharap dimanapun kita berada, kehadiran Tuhan dimanapun kita bisa nikmati bersama-sama lewat ibadah hari ini. Sebelum kita saya menyampaikan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami boleh sehat, kami boleh ada seperti saat ini. Dan kami ingin Tuhan menikmati Tuhan lewat ibadah hari ini. Terima kasih pujian dan penyembahan yang telah kami nikmati. Sekarang kami bersedia siap untuk menerima firman-Mu. Segarkan roh kami ya Tuhan. Teguhkan, kuatkan kami yang lemah, dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah kehadiran-Mu, firman-Mu menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan bulan ini dan untuk minggu ini adalah ekonomi dan usaha yang diberkati Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemik sekarang, sulit untuk mengatakan bahwa ekonomi dan usaha kita tetap diberkati Tuhan. Tetapi Allah kita, Yesus Kristus, tidak bergantung kepada situasi. Dia Allah yang tidak pernah berubah di dalam segala keadaan kita. Dia hadir untuk membalikkan kesulitan kita menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita. Saya berharap lewat firman Tuhan hari ini apapun kesulitan kita di bidang ekonomi maupun usaha kita,
firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk membalikkan itu semua menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana kita menghadapi situasi ekonomi dan usaha supaya tetap diberkati oleh Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus memiliki visi yang Tuhan miliki. Apa visinya Tuhan bagi kehidupan kita? Bahwa menurut firman Tuhan yang saya baca di dalam Kejadian 12 ayat 2, bahwa Tuhan ingin memberkati kita agar kita jadi berkat. Bahwa di dalam rencana Tuhan tidak ada hal yang buruk. Di dalam situasi yang seperti ini tetap bisa katakan bahwa Tuhan memberkati saya. Tuhan memberkati kita. Janji Tuhan tetap sama. Kejadian 12 ayat 2. Ini adalah firman Tuhan memang kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara. Memang ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Tapi coba kita lihat dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dengan kata lain bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham juga kita berhak untuk mendapatkan janji itu. Tuhan katakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Amin. Di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, mungkin kesulitan ekonomi atau usaha kita yang sedang menurun saat ini, tetap kita percaya janji ini adalah untuk kita. Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kita percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam situasi ini akan Tuhan ubahkan menjadi orang-orang yang besar. Yang kedua, Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberkati engkau. Di dalam situasi ini percayalah bahwa Tuhan sedang menyediakan berkat yang melimpah bagi kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan membuat namamu masyhur. Lewat persoalan yang kita hadapi ini, Tuhan ingin nama kita masyhur. Tuhan dimuliakan. Tuhan akan menepati janjinya ini. Dan Tuhan katakan, engkau akan menjadi berkat. Amin. Tuhan memberkati kita. Lewat persoalan ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita percayai bahwa anak-anak Tuhan harus bisa menjadi berkat. Nah, Tuhan katakan, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi bangsa yang besar, untuk kita menerima berkat Tuhan, untuk kita menjadi masyhur, maka kita harus memiliki apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita perlu berdoa Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah situasi ini, kita perlu berdoa. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jangan sampai kita merancangkan dengan rancangan kita sendiri. Dengan pikiran kita sendiri. Dengan konsep kita sendiri. Di tengah-tengah keadaan ini, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Apa yang Engkau kehendaki yang dapat aku perbuat? Tuhan katakan, berdoalah, mintalah. Di Matius 7 ayat 7 ayat 11 dikatakan, mintalah, maka kamu akan diberikan. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu Saudara, mari kita minta. Mari kita cari. Mari kita ketok. Tuhan,
Apa yang harus saya perbuat di dalam situasi ini untuk menjadikan kami bangsa yang besar, untuk menjadikan kami orang yang diberkati, untuk menjadikan kami masyhur di hadapan Engkau. Saya yakin Tuhan bukakan itu bagi kita, karena Tuhan katakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu-pintu berkat Tuhan bukakan bagi kita. Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi datanglah kepada Tuhan, mintalah, carilah, ketoklah. Karena Yesus katakan di ayat yang 11 di Matius 7, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan pasti berikan kita yang baik. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta, ketika kita mencari, ketika kita mengetok, Tuhan sedang bukakan bagi kita pintu-pintu. Tuhan akan memberikan pintu-pintu sehingga kita mendapatkan yang baik ke depan. Jadi persoalan kita ini bukan akan menjadikan kita buruk. Yakinlah persoalan yang kita hadapi akan Tuhan balikkan itu menjadi kebaikan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita sudah minta, ya, saya yakin Tuhan sudah menyediakan itu bagi kita. Sudah memberikan itu bagi kita. Sebab itu firman Tuhan katakan imani. Imani apa yang kau minta itu bahwa kau telah terima. Apa yang sedang kamu doakan, kamu telah terima. Dalam Markus 11 ayat 24 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, bahwa maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, di situasi pandemik ini sekarang, kita minta, kita cari, kita ketok, dan imani. Percayalah apa yang kita minta itu, janji Tuhan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Amin. Percayalah bahwa kita pasti dijadikan Tuhan bangsa yang besar. Percayalah bahwa Tuhan memberkati kita. Percayalah bahwa di situasi kesulitan itu Tuhan menjadikan kita masyhur. Itu yang perlu. Harus kita imani. Harus kita percayai bahwa hal itu terjadi bagi kita. Yang berikutnya, di tengah-tengah pandemi ini bagaimana supaya kita, ekonomi kita dan usaha kita tetap diberkati Tuhan. Capailah visi itu bersama-sama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan. Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam situasi sekarang, pastikan Bapak Ibu Saudara, apapun yang saudara kerjakan, ya, situasi apapun yang kamu hadapi, kesulitan apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, andalkan Tuhan. Tetap bersama-sama dengan Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kecewa. Hadapi tetap bersama-sama dengan Tuhan. Melekat terus kepada Tuhan. Yesus katakan, di luar engkau, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan coba-coba dalam menghadapi kesulitan ini, kau tinggalkan Tuhan. Kau semakin lemah. Ya, nempel terus kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan apa yang dijanjikannya. Engkau akan dibuatnya masyhur. Engkau akan dibuatnya diberkati. Engkau akan dibuatnya berhasil. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat bagaimana Abraham, ya, yang tadi ketika dia menerima janji itu, apa yang dia lakukan, ya, Abraham mengusahakan
supaya janji itu digenapi di dalam kehidupannya. Jadi yang kelima Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya di dalam ekonomi, di dalam keadaan yang sekarang, supaya usaha kita tetap diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mendapatkan visi dari Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, usahakan, ya, jangan berdiam diri. Buat apa yang bisa diperbuat. Lakukan sesuatu untuk mencapai visi yang dari Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah berfirman, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin ketika kita imani, ketika kita doakan, lalu kita dapat visi yang dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita apa yang kita kerjakan. Kalau Abraham di sini disuruh Tuhan, pergilah, dikatakan oleh Tuhan di awal tadi, ya. Pergilah dari negeri ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Lalu Abraham meresponi itu. Ya, apa yang dilakukan oleh Abraham sama seperti yang dikatakan Tuhan di Kejadian 2 ayat 15 bahwa usahakan, ya, usahakan supaya kita bisa mencapai visi itu. Tidak bisa berdiam diri, saudara. Abraham mengusahakan agar janji itu digenapi dalam kehidupannya. Kejadian 12 ayat 1 dan 4 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu Abraham apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat firman Tuhan ini, sepertinya kalau ini disampaikan ke kita, saya kira kita akan bingung, kemana aku pergi? Ya, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak tahu kemana. Ya, mau kemana Abraham? Dia tidak tahu. Tetapi dia memiliki iman percaya. Apa yang dilakukan dia? Dia usahakan. Ya, di ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sebenarnya bisa ada alasan dari Abraham berkata, aku ini sudah tua. Mau kemana lagi aku? Ya, mau kemana lagi Tuhan suruh aku? Ya sudah, di sinilah aku berkati. Tetapi saudara, dikatakan lalu pergilah Abraham. Dia usahakan supaya janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, jangan berdiam diri. Ketika engkau mendapatkan visi yang dari Tuhan, berbuat sesuatu, lakukan. Ya, Tuhan akan tuntun kita. Mungkin belum kita tahu apa, kemana kita pergi, apa yang kita lakukan dalam situasi pandemik ini, dalam situasi ekonomi yang susah ini. Tetapi coba perbuat sesuatu. Tadi doakan, ya. Tadi imani. Ya, kalau Tuhan menuntun kita bikin usaha online saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, terutama yang milenial, bahwa di saat-saat seperti ini butuh kreativitas. Di saat-saat seperti ini butuh inovasi. Di saat-saat seperti ini butuh produktivitas. Yang milenial, ya, jangan berdiam diri. Ya, coba kreatif. Coba tanya ke Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apa yang saya berbuat? Beri aku hikmat, beri aku kreativitas, beri aku untuk aku bisa berinovasi. Coba berinovasi, coba bikin suatu produk, ya, baik itu makanan mungkin, baik itu barang-barang kerajinan. Sekarang pemerintah mendorong kita supaya kita produktif, supaya kita kreatif, supaya kita inovatif. Coba buat sesuatu yang berbeda. Mungkin kita bisa pelajari lewat internet, ya, buat produk. Apakah produk itu berupa
ya makanan, kue, atau apa yang dibutuhkan banyak orang saat ini. Berdoa, Tuhan, aku ingin kehendak-Mu yang jadi. Aku ingin produktif. Aku ingin membuat sesuatu yang berbeda. Aku ingin menghasilkan di tengah-tengah pandemi ini. Tolong aku ya Tuhan. Nah, ketika Tuhan singkapkan apa yang bisa dibuat, coba jalani, ya, coba usahakan, coba buat, coba berbuat, ya. Nanti Tuhan akan berikan hikmat bagaimana memperbaiki, bagaimana membuat. Kalau kue misalkan yang kita buat, mungkin nggak begitu, pertamanya nggak begitu enak rasanya. Tapi coba tanya kepada Tuhan, bagaimana supaya ini lebih enak rasanya. Tanya kepada Tuhan bagaimana supaya ini bisa dijual. Ya, usahakan Bapak Ibu Saudara. Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia tidak diam. Di situasi kesulitan waktu itu dia tidak diam. Dia pergi. Dia pergi sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, bahwa di tengah-tengah pandemi ini, supaya ekonomi kita, supaya usaha kita boleh tetap bangkit. Yang keenam adalah Bapak Ibu Saudara, di samping tadi kita mengusahakan, miliki kecerdasan, miliki hikmat Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak bisa kita menghasilkan sekarang ini tanpa kecerdasan, tanpa pengetahuan, tanpa keahlian. Ya, kesulitan kita saat ini di negeri ini adalah bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita. Perbedaan kita dengan negara-negara maju di dalam seluruh kegiatannya, semua ilmu pengetahuan itu diusahakan, dipakai, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, mungkin pengetahuannya nggak banyak, pengetahuan yang ada dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Ya, selalu pengetahuan itu aplikatif, dapat diterapkan, dapat diaplikasikan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada gunanya kalau kita hanya punya ilmu pengetahuan, tapi tidak bisa kita terapkan. Jadi bukan bergantung kepada banyaknya pengetahuan yang kita miliki, tapi seberapa banyak pengetahuan itu dapat kita pakai. Saudara bikin kue, ya, untuk memperbaiki ekonomi dalam situasi pandemik ini, Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita membuatnya itu hanya berdasarkan pengalaman. Perlu kita lakukan inovasi. Perlu kita ilmu pengetahuan. Perlu kita belajar lewat internet, ya, belajar lewat Google. Bagaimana supaya kue yang kita buat ini enak rasanya. Bagaimana mendesain packagingnya sehingga ketika orang melihat, ketika orang hanya melihat packagingnya sudah pingin untuk membelinya. Di sini perlu kreativitas Bapak Ibu Saudara. Di sini perlu pengetahuan tentang desain, pengetahuan tentang bagaimana cara membuat kue yang enak rasanya. Ya, saya kira Tuhan akan kasih kita hikmat bagaimana supaya kita bisa mengaplikasikannya itu. Jadi miliki hikmat dan kecerdasan. Amsal 8 ayat 11, 12 katakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata apapun yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Hikmat, kecerdasan, dan kebijaksanaan itu kalau menyatu akan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayub 28 ayat 28 katakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudara, kalau takut akan Tuhan, kalau saudara cinta Tuhan, kalau saudara melekat pada Tuhan, kalau saudara menikmati Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan kita hikmat. Tuhan berikan kita kemampuan untuk mengelola ekonomi kita. Kemampuan untuk mengelola usaha kita.
Dan kita mau belajar, kita mau mencari ilmu pengetahuan yang bisa kita terapkan dalam seluruh kegiatan kita untuk mengubah masa depan kita. Saya yakin bahwa Tuhan pasti berikan ya hikmat bagi kita dan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir begini. Apakah sebenarnya kita anak-anak Tuhan ini tidak seharusnya lebih unggul daripada orang tidak percaya? Menurut saya iya, kita seharusnya lebih unggul. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Karena punya Tuhan yang memberikan hikmat. Alkitab katakan sebenarnya yang ada ini sekarang tidak ada yang baru. Itu sudah ada sebelumnya ada. Artinya Tuhan sudah ciptakan itu. Itu sudah ada. Yang diperlukan adalah ketekunan, Bapak Ibu Saudara. Ketekunan untuk mencari. Tuhan katakan carilah. Ketekunan untuk mencari. Cari apa yang bisa kita lakukan dalam situasi sekarang ini. Tekunlah. Nah, maka ketika suatu saat kita mencoba, maka Tuhan berikan waktu di mana Dia berikan itu. Ya. Apa yang kita rindukan itu Dia berikan. Makanya jangan menyerah hanya bercobaan satu kali. Ya, Thomas Alva Edison menemukan listrik ya. Lampu pijar dengan 10.000 percobaan. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan tidak memiliki ketekunan yang seperti itu, ya, Tuhan katakan cari, kamu akan menemukannya. Cari bagaimana bikin kue yang enak. Cari bagaimana mendesain packagingnya. Cari bagaimana bikin usaha dalam situasi seperti ini. Jangan diam. Mungkin sekali percobaan tidak berhasil. 2 kali tidak berhasil. 3 kali tidak berhasil. Tapi janji Tuhan, cari, engkau akan menemukannya. Itu janji Tuhan. Itu yang harus kita percayai. Jangan menyerah di situasi seperti ini. Jangan cengeng di situasi seperti ini. Kita punya Allah, kita punya Yesus yang berjanji, ya, amin. Dia pasti tepati akan hal itu. Jangan diam pada saat ini. Usahakan cari ilmu pengetahuan. Usahakan kreatif. Usahakan buat inovasi. Usahakan produktif. Maka Tuhan yang bersama-sama dengan kita akan membuka pintu-pintu itu. Dia bilang tadi, ketoklah. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Jangan bersandar kepada manusia di tengah situasi yang sulit ini. Ya, jangan berharap kepada manusia. Bahkan saya bilang, jangan berharap kepada pemerintah. Sekarang pemerintah sudah susah dengan keuangannya. Ya, lalu bagaimana? Marilah kita bergotong royong, saling membantu satu sama dengan yang lain. Coba kita andalkan Tuhan. Sama-sama kita mengandalkan Tuhan. Sama-sama kita meminta hikmat. Meminta pengetahuan. Mencarinya, mengetoknya. Ya, pasti Tuhan bukakan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ya, bahwa yang berikutnya saudara menghadapi supaya ekonomi kita ini bisa pulih, ya. Mari kita sama-sama seperti Yakub, ya. Dikatakan di dalam Kejadian 32:26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bapak Saudara, dalam kesulitan ini, ya, bergumullah, ya, bergumullah bersama dengan Tuhan. Ya, peluk Tuhan, ya, datang kepada Dia, peluk Dia, bilang, aku tidak akan lepaskan Tuhan. Aku ingin engkau berkati ya Tuhan. Ya, jangan lepaskan Tuhan pada saat-saat keadaan seperti ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Yakub ini. Ya, Yakub, ya, kalau dibilang dia tipu abangnya. Tetapi Tuhan memulihkan keadaan dia karena dia datang kepada Tuhan. Dia bergumul, dia rangkul Tuhan, dia peluk Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan. Maka dia menang
Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Katakan kepada Tuhan, aku tidak melepaskan engkau Tuhan. Aku ingin engkau memberkati aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ya, jangan khawatir, jangan takut di tengah-tengah ekonomi sekarang. Ya, Yesus sendiri merencanakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara, mempunyai keinginan untuk kita dapat menikmati kelimpahan itu. Bapak Ibu Saudara, kesaksian dari kami bahwa di awal kami mulai membuka usaha, ya, kami datang ke hadapan Tuhan. Ya, kami bergumul di hadapan Tuhan. Kita 5 tahun kami bergumul. Tuhan, kami ingin menjadi berkat. Ya, kami ingin menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami tidak ingin mengandalkan manusia. Kami ingin mengandalkan Tuhan. Jadikan kami berkat. Maka kami lihat 5 tahun kami berdoa untuk buka usaha. Tetapi akhirnya Tuhan membukakan suatu saat. Tuhan membuka jalan bagi kami. Lalu kami jalanilah dengan berani di situasi yang meragukan pada saat itu. Tidak langsung mulus. Kami menghadapi persoalan demi persoalan ketika memulai usaha itu. Bahkan seolah-olah bahwa pintu tidak terbuka bagi kami. Tetapi kami ketuk terus. Kami minta terus. Kami cari terus. Kami jalani terus. Kami usahakan. Ya, kami upayakan. Kami minta dari Tuhan. Janji-janji Tuhan. Kami dapat janji Tuhan. Kami berdoa. Kami dapat janji Tuhan. Tuhan berfirman, aku akan berjalan di depanmu. Dan meratakan gunung-gunung. Mematahkan palang-palang besi. Dan merobohkan gerbang-gerbang tembaga. Supaya tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Dan supaya engkau tahu bahwa akulah yang memberkatimu. Dan supaya lewat berkat yang kami terima, orang lain mengetahui bahwa Tuhan yang melakukannya itu. Bahwa Tuhan yang memberkati kami. Sejak itulah terus kami kuat dalam segala pergumulan, dalam segala tantangan yang kami hadapi. Dimanapun ketika kami menjalani usaha ini, ada juga yang menipu, ada juga yang merugikan kami. Tetapi kami tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap kami datang kepada Tuhan. Tetap kami percaya kepada janji-janji Tuhan. Kami tidak mau goyah. Kami tetap yakini bahwa Tuhan berjalan di depan kami. Kami yakini bahwa Tuhan pasti meratakan gunung-gunung persoalan kami. Bahwa Tuhan pasti mematahkan palang-palang besi yang menghalangi langkah-langkah kami. Bahwa Tuhan seperti janjinya menyediakan harta kekayaan yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Dan ya dan amin. Kalau kami bisa berdiri saat ini, itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Karena Tuhan menepati janjinya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kesulitan yang kita hadapi saat ini tidak menjadikan kita jadi yang jatuh tergeletak. Ya, janji Tuhan bahwa kesulitan yang kita hadapi ini dikatakan Tuhan bahwa di dalam kelemahan kitalah nyata kekuatan Allah. Allah ingin menyatakan kekuatannya di dalam kelemahan kita. Di dalam persoalan yang kita hadapi pandemik ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita nantikan Allah ingin menyatakan kekuatannya supaya berita tentang keselamatan itu sampai ke ujung bumi, Bapak Ibu Saudara. Jadi yakini, jangan kecil hati menghadapi sekarang. Mungkin ekonomi sedang susah, mungkin usahamu sedang down, tapi percayalah, sama seperti Yesus sampai di kayu salib, sepertinya Yesus sudah dikalahkan oleh iblis. Lalu dikubur pada hari yang ketiga, Yesus, Allah kita menyatakan kuasanya, bangkit mengalahkan maut. Yesus katakan sudah selesai waktu di kayu salib. Maka hal itu juga yang kita imani bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita.
Percayalah, apa yang kita hadapi sekarang itu bukan untuk membuat kita jatuh tergeletak, tapi akan mengubahkan itu nanti menjadi kekuatan bagi kita. Membuat kita semakin menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang membalikkan kelemahan kita menjadi kekuatan kita. Teguhlah di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti pulihkan ekonomimu. Tuhan pasti pulihkan usahamu. Tuhan pasti pulihkan kesehatanmu dimanapun kita berada. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan katakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah menerima firman-Mu, janji-Mu. Hari ini bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Engkau yang menjadikan kami masyhur, yang memberkati kami. Kami percaya akan hal ini ya Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami menjalani kehidupan ini. Kami mau mengandalkan Tuhan. Di situasi apapun yang kami hadapi, mungkin ada saudara-saudara kami yang menghadapi kelemahan, baik ekonomi, baik usaha, di dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Tetapi yang kami percaya, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup membalikkan keadaan ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami terus melekat kepadamu. Kami tidak mau menyerah. Kami tidak mau kecewa. Kami ingin bersukacita senantiasa dan bersyukur. Memandang Engkau bahwa saatnya Engkau akan mengubahkan keadaan kami menjadi kegirangan, menjadi sukacita, menjadi kemenangan gilang gemilang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, oh, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.
Ya, mari kita berdoa. Syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang baru di dalam hidup kami, khususnya untuk persekutuan kami, ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kami percaya bahwa firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan juga memberkati untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Regan dan Ibu. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau memakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat-Mu, menggembalakan jemaat, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Dan kami percaya hikmat dan marifat yang daripada Allah mengalir atas beliau, sehingga beliau boleh terus menjadi saksi-Mu lewat pelayanan beliau Tuhan. Banyak orang boleh juga dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk anak-anak cucu. Kami percaya janji-Mu Tuhan bahwa anak orang benar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Juga kami bersyukur buat hamba-Mu Pak Samuel dan Ibu sebagai wakil gembala. Terima kasih. Tuhan juga memberikan kekuatan. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan terlebih damai sejahtera-Mu dalam setiap tanggung jawab, dalam setiap hal yang Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan, sungguh boleh menjadi saluran berkat karena Kristus Allah yang menjadi sumber itu ada di dalam hidup beliau. Berkati juga anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami bersyukur bahwa semua kami hamba-hamba-Mu yang melayani, baik yang ada di pusat maupun di cabang-cabang. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang memilih kami, dan Tuhan juga akan terus memperlengkapi kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di pusat, baik yang ada di daerah. Kami tahu Tuhan adalah penyedia karena Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan untuk apapun yang mereka perlukan. Yang sakit Tuhan disembuhkan, Allah Yehova Rafa akan menyembuhkan setiap mereka. Dalam perekonomian kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan supaya setiap jemaat Tuhan yang ada di pusat maupun di daerah boleh menerima anugerah Tuhan, kelimpahan yang Tuhan janjikan menjadi bagian setiap mereka. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua gereja-gereja Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memelihara dan Tuhan mencukupkan apapun yang menjadi keperluan setiap umat Tuhan. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur kami ada di tengah bangsa ini. Dan kami percaya juga Engkau memberkati bangsa Indonesia. Sampai hari ini Tuhan, anugerah-Mu lah yang membuat bangsa ini di tengah semua hal yang terjadi. Ada pertolongan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Dan semuanya boleh baik adanya. Kami tahu itu semua kemurahan Tuhan. Berkati juga Tuhan Presiden kami, baik juga untuk semua jajarannya dari pusat sampai ke daerah, supaya ada kerjasama yang baik. Mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap mereka. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan angkat tangan kita menadahkan tangan kita menerima berkat. Kami menadahkan tangan kami mengangkat hati kami karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami dan Engkau siap untuk memberkati setiap kami. Berkat yang terbaik yaitu Roh-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami dan firman-Mu Tuhan yang akan menuntun kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan memberikan kehidupan bagi kami. Dan penyertaan Roh Kudus hari ini, besok, lusa, bahkan sepanjang hidup kami, menyertai kami sampai Engkau datang menjemput kami kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara kasih. Selamat hari Minggu. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik,
setianya kekal selamanya. Haleluya. Katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik, selamanya Dia baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik.